Salam dan bahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 14 manajemen tata niaga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil materi yang berjudul analisis tata niaga kopi arabica dalam bahasa Latinnya Coffea arabica di Desa Merek. Yang pertama dari kelompok kami ada saya sendiri Andres Andi dengan NIM 20 2001 0040 dan Abdurrahman Muklis dengan NIM 20 2001 0038. Dan yang ketiga ada Guntur Yuda Pratama dengan NIM 20 2001 00439. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari kopi arabica. Kopi adalah jenis tanaman tropis yang dapat tumbuh di mana saja, terkecuali pada tempat-tempat yang terlalu tinggi dengan temperatur yang sangat dingin dan atau daerah-daerah tandus yang memang tidak cocok bagi kehidupan tanaman kopi. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya lewat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia memiliki modal kekayaan sumber daya alam yang sangat besar sehingga memberikan peluang bagi berkembangnya usaha-usaha pertanian yang salah satunya adalah tanaman perkebunan khusus tanaman kopi yang merupakan salah satu komoditi perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh petani dan perusahaan swasta. Walaupun jenis kopi itu banyak sekali jumlahnya, namun dalam garis besarnya ada 3 jenis besar, yaitu yang pertama adalah kopi arabica yang mempunyai ciri berdaun kecil, halus, mengkilat, panjang daun 12-15 cm di 12-15 cm kali 6 cm dengan panjang buah 1,5 cm. Kopi Canepora dengan ciri yaitu berdaun besar dan panjang daun lebih dari 20 cm dikali 10 cm. Bergelombang dengan panjang buah kurang lebih 1,2 cm. Ketiga itu ada kopi Liberica yang mempunyai ciri berdaun lebat besar, mengkilat, buah besar sampai 2 atau 3 cm tetapi biji kecil. Jadi itu ciri-ciri sedikit dari kopi. Yang berikut adalah rumusan masalah. Pada masing-masing lembaga pemasaran akan mengelola pemasaran, di mana mereka akan berusaha meminimalkan biaya dan memperoleh keuntungan. Maka perlu diketahui pendapatan dan kelayakan usaha tani kopi arabica dan bagaimana fungsi lembaga pemasaran dalam pembentukan harga baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen, bagaimana saluran pemasaran kopi arabica dan beberapa besar margin pemasarannya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis pendapatan petani kopi arabica dalam nama latinnya itu Coffea arabica dan margin pemasaran di distrik Kabupaten Dogiyai. Pemilihan distrik kamu karena tanaman kopi arabica lebih banyak dari distrik lainnya. Tujuan analisis dari kelompok kami yaitu mengetahui saluran, fungsi dan lembaga tata niaga kopi arabica di tempat penelitian. Yang kedua, mengetahui margin tata niaga yang dihasilkan tata niaga kopi arabica di daerah penelitian. Untuk mengetahui tingkat efisiensi tata niaga kopi arabica di daerah penelitian. Yang berikut tinjauan pustaka. Yang pertama, aspek ekonomis. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LPM UI 1989 adalah sebesar 500 gram kapita per tahun. Dewasa ini kalangan pengusaha kopi memperkirakan tingkat konsumsi kopi Indonesia telah mencapai 800 gram per kapita per tahun. Dengan demikian, dalam kurun waktu 20 tahun, peningkatan konsumsi kopi telah mencapai 300 gram per kapita per tahun. Peningkatan kebutuhan akan kopi menyebabkan peningkatan permintaan akan kopi. Yang berikut adalah analisis teori. Petani sebagai seorang dewasa yang bercocok tanam, artinya mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota.
Petani melakukan usaha tani dalam arti ekonomi. Ia mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis. Namun demikian dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan besar. Kegiatan produksi adalah mengombinasikan berbagai sumber daya atau masukan untuk menghasilkan produksi atau output. Yang berikut dilanjut oleh teman saya. Pembahasan. Efisiensi pemasaran penting untuk diketahui dengan tujuan untuk mengidentifikasi efisien atau tidaknya suatu saluran pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat diketahui dengan menggunakan metode margin pemasaran dan friend share. Margin pemasaran kopi Arabica, margin pemasaran atau margin tata niaga merupakan selisih antara harga yang diterima produsen dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Yang kedua, jika penyaluran barang melalui banyak lembaga pemasaran, maka margin tata niaga merupakan penjumlahan dari margin di antara lembaga-lembaga tata niaga tersebut dan disebut sebagai margin total. Saluran pemasaran 2 melibatkan petani dan pedagang besar. Jenis saluran pemasaran ini banyak dilakukan petani kopi di daerah penelitian. Jenis saluran pemasaran ini membutuhkan biaya pasca panen seperti penjemuran, penyimpanan, pengemasan, sortir, dan transportasi. Harga jual petani ke pedagang besar dalam bentuk biji kopi yang sudah disortir adalah sebesar 32.000 per kilo. Dan kemudian pedagang besar mengolah biji kopi menjadi kopi asalan siap ekspor dengan harga sebesar 75.000 per kilo. Ada dua saluran pemasaran kopi Arabica di daerah penelitian, yaitu petani, pedagang pengepul, pedagang kecamatan, dan petani, pedagang kecamatan. Saluran pemasaran kopi di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karos sudah efisien. Dari kedua saluran pemasaran tersebut, saluran pemasaran yang paling efisien dibandingkan dengan saluran pemasaran lainnya adalah saluran pemasaran kedua, yaitu petani, pedagang kecamatan. Semakin pendek tata niaga, maka semakin efisien sistem tata niaga. Saran dari kelompok kami berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, bahwa disusun beberapa saran, yaitu bagi petani dan para pelaku usaha kopi diantaranya meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berorganisasi sehingga dapat membentuk kelompok-kelompok UMKM dan sejenisnya sebagai wadah bagi petani kopi dan pelaku usaha untuk saling membantu dan berbagi peran dalam mengembangkan usaha agribisnis kopi Arabica. Meningkatkan modal usaha di antara petani kopi, mengelola kopi atau buruh, serta masyarakat kawasan sehingga usaha kopi Arabica ini, baik budidaya kopi maupun pengolahannya, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kelompok tertentu, namun bagi masyarakat sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam.